Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, ini bukunya ya, jangan lupa diambil. Nah, kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang kalor dan perpindahannya. Anak-anak bisa lihat di halaman 159. Halaman 199, sini ada pengertian kalor. Suhu itu menyatakan tingkat panas suatu benda. Benda memiliki tingkat panas tertentu karena di dalam benda itu mengandung energi panas. Segelas air dan seember air yang suhunya sama itu memiliki energi panas yang berbeda. Untuk menaikkan air yang masanya 200 gram dengan air yang masanya 100 gram itu berbeda. Yang 200 gram itu memerlukan energi panas yang lebih besar. Pada suhu yang sama, zat yang masanya lebih besar mempunyai energi yang panas lebih besar pula. Oke. Di gambar itu adalah gambar kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Di sini ada api. Bersuhu tinggi akan mengalir ya ke benda yang bersuhu rendah. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah itu disebut dengan kalor. Satuan kalor, jadi dalam SI, karena kalor itu energi mempunyai satuan joule. Satuan kalor yang sering dipakai untuk gizi makanan itu adalah kalori dan kilokalori. Sini dijelaskan, 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori itu sama dengan 4,184 joule, sering dibulatkan menjadi 4,2 joule. Nah, tubuh kamu itu mengubah sebagian makanan menjadi energi panas. Energi panas yang disediakan oleh makanan itu diukur dengan menggunakan kilokalori. Kilokalori ya. Atau biasa disebut KAL, kal. K-nya itu huruf besar. 1 kal makanan sama dengan 1000 kalori. Kita menggunakan kilokalori untuk makanan karena apa? Kalau kalori itu terlalu kecil untuk dipakai mengukur energi pada makanan. Agar bilangan yang dikomunikasikannya itu tidak terlalu besar. Nah, contoh di sini adalah gambar anak sedang makan. Nah, ini lemak. Lemak itu menghasilkan 9 kal atau 9 kilokalori per gram. Karbohidrat 4 kilokalori per gram. Dan protein 4 kilokalori per gram. Sini ya. Jadi pada saat makan kamu mendapatkan asupan energi yang diubah menjadi energi panas dengan jumlah yang berbeda antara karbohidrat, protein dan lemak. Lemak yang paling besar 9 kilokalori per gram. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi dalam bentuk lain.
Sebagian energi itu digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Pada saat kamu kedinginan, kamu akan menggigil untuk mempercepat metabolisme tubuh sehingga suhu tubuh itu tetap terjaga. Dalam suatu makanan, setiap kemasan pasti ada kandungan energinya. Nah, contoh yang ada di halaman 161, di situ disebutkan kalori makanan 146 KAL. Berapa joule? 146 kal itu sama dengan 146 kilokalori, sama dengan 146 kali 4,2 kali 10. Nah ini ya, jadi 146 kali 4,2 kali 10 pangkat 3 itu kilonya. Kalau kita hitung secara matematis, 146 kali itu sama dengan 613,2 kilojoule. Sekarang berikutnya, kalor dan perubahan suhu benda. Secara umum, suhu benda itu akan naik jika dia mendapatkan kalor, dan suhu benda akan turun jika dia melepaskan kalor. Air panas jika dibiarkan lama-kelamaan dia akan dingin mendekati suhu normal. Kenapa? Karena kalor dilepaskan oleh air ke lingkungan. Kenaikan suhu oleh kalor ini dipengaruhi oleh massa benda. Artinya apa? Untuk menaikkan suhu yang sama, air bermassa 200 gram itu memerlukan kalor yang lebih besar daripada energi yang dibutuhkan untuk 100 gram. Jadi tergantung dari massa. Terus berikutnya, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda hingga suhu tertentu itu juga tergantung dari jenis. Jadi besaran yang digunakan adalah kalor jenis. Nah, kalor jenis dari tiap bahan itu berbeda-beda. Anak-anak bisa lihat di tabel, di situ ada tulisan kalor jenis beberapa bahan. Yang pertama adalah air. Air itu 4184. Biasanya dikatakan kalor jenis air itu dibulatkan jadi 4200 joule per kilogram kalori. Alkohol 2450, aluminium 920, karbon 710, pasir atau grafit 664, besi 450, tembaga 380, dan perak paling kecil 235. Jadi kalor jenis masing-masing bahan itu berbeda. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kalor untuk menaikkan suhu benda itu tergantung dari jenis benda ya, kalor jenis tadi. Makin besar kenaikan suhu, kalor yang diperlukan juga makin besar. Makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu juga makin besar. Dari penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu dipengaruhi oleh kalor jenis, massa benda, dan kenaikan suhu. Atau bisa disingkat dengan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q ini adalah kalor yang dibutuhkan, C kalor jenis, M itu massa, dan delta T adalah
selisih atau kenaikan suhu dari suhu akhir dikurangi suhu awal. Sekarang kita lihat kalor pada perubahan wujud benda. Terjadinya perubahan wujud sering diamati pada kehidupan sehari-hari. Contoh pada saat air mendidih. Air mendidih itu ada gelembung-gelembung uap air yang menunjukkan adanya perubahan wujud air menjadi uap. Untuk mendidihkan air ini diperlukan kalor. Jadi kalor itu bisa menyebabkan perubahan suhu atau juga perubahan wujud. Sekarang kita lihat soal yang ada di situ. Berapa kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu yang mula-mula 20 derajat menjadi 100 derajat Celcius. Nah, kita lihat yang diketahui adalah masanya 500 gram atau 0,5 kilogram. Kalor jenis air itu kalau di tabel tadi 4184 joule per kilogram kalori. Kenaikan suhunya adalah dari 20 menjadi 100, berarti selisihnya adalah 100 dikurangi 20 atau 80 derajat. Nah, masalahnya apa? Berarti kalori yang dibutuhkan untuk kenaikan suhu air. Nah, bagaimana rumusnya tadi? Q sama dengan MC kali delta T. Secara matematis kalau kita masukkan angkanya di situ, ya, C-nya 4184, masanya 0,5 dan suhunya 80, maka kalor yang dibutuhkan adalah 167.360 joule. Itu adalah kalor yang dibutuhkan. Sekarang kita lihat memerlukan kalor dan melepas kalor. Proses perubahan wujud yang terjadi pada halaman 164, anak-anak bisa lihat di situ. Di situ ada es batu. Es batu ternyata akan melebur. Kalau melebur itu berarti kita memerlukan kalor. Tapi pada saat air itu dimasukkan ke kulkas membeku, itu melepaskan kalor. Nah, di sini dari padat menjadi uap, kapur barus ya, menyublim itu memerlukan kalor. Kalau yang menghablur dari gas ke padat, dia melepas kalor. Nah, di sini ini adalah gas ke cair. Dari gas ke cair, ya, ini mengembun kalau pagi hari. Dari gas di pohon itu, di daun ada air mengembun, itu melepaskan kalor. Tapi kalau dari air menjadi gas kayak mendidih tadi, menguap, itu memerlukan kalor. Jadi anak-anak bisa pahami antara memerlukan kalor dan melepas kalor. Sekarang kita lihat di halaman 165, berdasarkan ini di tabel yang ada, data yang ada di situ, saat perubahan wujud terjadi maka tidak ada perubahan suhu. Kalor itu hanya digunakan untuk mengubah wujud, disebut kalor laten. Kalor laten itu ada dua, kalor penguapan atau pengembunan, Q sama dengan MU, dan kalor lebur atau beku, Q sama dengan M kali L. Di mana Q adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk mengubah wujud zat. M adalah massa zat yang digunakan yang berubah wujud tadi. L adalah
lebur atau kalor beku Joule per kilogram, dan U adalah kalor uap atau kalor pengumbunan juga Joule per kilogram. Jadi kalor laten adalah kalor yang digunakan untuk proses perubahan wujud. Kalau benda mengalami perubahan wujud, dia tidak mengalami perubahan suhu. Jadi kalau yang awal itu Q MC delta T itu perubahan suhu. Kalau yang Q M kali L atau Q M kali U itu adalah perubahan wujud. Sekarang kita lihat anak-anak cara penghitungan soalnya. Di halaman 166 di situ ada berapa kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air pada keadaan beku es. Jika kalor lebur air itu 336.000 Joule per kilogram. Nah, langkah-langkahnya apa? Apa yang kita ketahui? Masanya 5 kg. Kalor leburnya 336.000 Joule per kilogram, atau kita bisa menyingkat 3,36 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah berapa kalor yang dibutuhkan untuk proses melebur. Berarti bagaimana caranya? Gunakan persamaan Q sama dengan M kali L leburnya. Secara matematis kita hitung Q sama dengan M kali L. Q-nya adalah 5 kilo, L-nya 3,36 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram, dan diperoleh 16,8 kali 10 pangkat 5 Joule, atau kita persingkat satu angka utama, angka pentingnya 1,68 kali 10 pangkat 6 Joule. Nah, jadi S itu memerlukan kalor sebesar 1,68 kali 10 pangkat 6 Joule agar melebur pada titik leburnya. Nah, itu yang disebut dengan kalor laten. Nah, anak-anak, nah di sini dijelaskan mengapa kamu berkeringat. Sistem tubuh manusia bekerja optimal pada suhu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Seringkali aktivitas lingkungan sekitar memaksa tubuh manusia bereaksi untuk menjaga agar suhu tubuh kita tetap optimal. Pada saat kamu beraktivitas seperti olahraga, akan terjadi proses peningkatan perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Proses ini menghasilkan panas yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Pada saat ini, mekanisme dalam tubuh kamu memberi perintah untuk berkeringat, jadi suhu tubuhnya naik. Kalor diambil dari kulit tubuhmu sehingga tubuh kamu memanas dan menjadi dingin, kemudian suhu kembali optimal. Makanya pada saat panas kita kipasi, ya, proses penguapan keringat itu akan lebih cepat pada saat kita kipas-kipas, segera kembali pada suhu optimalnya. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut. Mengapa pada saat kita kedinginan kamu cepat lapar? Pada saat kamu kedinginan kamu akan menggigil. Dengan menggigil tubuhmu bergerak cepat. Gerak tubuh kamu itu memaksa tubuh melakukan metabolisme, membakar energi kimia makanan menjadi energi gerak dan menghasilkan energi panas. Dengan cara ini suhu tubuh tidak turun, ya. Nah, itu karena suhu tidak turun tetap hangat, makanya saat dingin cepat lapar. Nah, ini ada gambar anjing, melet-melet itu ya.
Nah, di situ anjing menjulurkan lidahnya. Sekarang kita lihat. Di halaman menjulurkan lidahnya untuk menyesuaikan ya suhu tubuh, suhu yang ada dalam tubuhnya. Nah, ini pembekuan darah ketika mengalami luka, gambar yang ada di situ, pembekuan darah. Bagaimana prosesnya? Yuk kita lihat. Darah yang mengalir pada tubuh manusia dapat mengalami perubahan wujud. Jika terluka, darah akan mengalir. Jika luka tersebut dibiarkan, lama-kelamaan darah itu akan mengering. Pada saat itulah darah membeku, mengalami perubahan zat cair menjadi zat padat. Kemampuan darah untuk membeku sangat bermanfaat bagi manusia karena mencegah terjadinya pengeluaran darah yang banyak dari dalam tubuh. Jika kekurangan darah, kalau tidak pada proses pembekuan darah, kalau luka terus darahnya ngucur, mengalir terus, bisa menyebabkan kematian. Oke. Sekarang kita lihat teknologi pendingin sederhana. Kamu sering melihat bangunan besar, itu pasti punya kolam, ya. Ada kolamnya. Kenapa? Keberadaan kolam itu membuat lingkungan sekitarnya itu menjadi sejuk. Jadi air dalam kolam itu menguap. Nah, untuk menguap itu memerlukan kalor. Kalor diambil dari udara di sekitar kolam, sehingga udara yang ada di sekitar kolam itu akhirnya sejuk karena diambil oleh kolam. Nah, ini ya gambarnya. Di sini adalah gambar kolam di sekitar bangunan yang besar. Jadi akan membuat sejuk di daerah sekitar kolamnya. Sekarang kita lihat teknologi pendingin sederhana. Di sini ada pendingin makanan sederhana. Jadi ada tempayan, dalamnya ada pasir. Nah, ini ada makanan di tengahnya. Kita lihat. Alat ini terdiri atas dari 2 tempayan. Tempayan kecil dan masuk ke dalam tempayan besar. Pasir diisikan di antara 2 tempayan di tengah-tengahnya. Nah, air ditambahkan pada pasir itu sehingga pasirnya basah. Makanan diletakkan pada tempayan yang kecil, ditutup kain basah. Saat air di dalam pasir itu menguap, kalor untuk penguapan ini diambil dari lingkungan sekitarnya. Jadi makanan akan menjadi dingin karena kalornya diambil. Nah, ini menurut penelitian suhunya itu bisa turun sampai 15 derajat Celcius. Nah, oke anak-anak. Sekarang kita lihat halaman 177. Di sini ada proses penghitungan kalor. Kalor sebanyak 84 kJ ditambahkan pada 500 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Berapa suhu air itu? Jika kalor jenis air itu 4200 Joule per kilogram kalori. Nah, ini diketahui kalornya ada 84 kJ atau 84.000 Joule. Masanya 500 gram atau 0,5 kilo. Suhu awalnya 20 derajat Celcius. Kalor jenisnya 4200 Joule per kilogram kalori. Nah, ditanya suhu akhirnya berapa? Dari rumus tadi, Q sama dengan C kali M kali delta T, di mana C-nya adalah kita masukkan kalornya 84.000, C-nya 4.200, M-nya 0,5 kilo dan delta T. 84.000 sama dengan 2.100 kali delta T.
Jadi delta T sama dengan 84.000 dibagi 2100 sama dengan 40 derajat Celcius. Nah, delta T itu adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Kalau delta T-nya 40 derajat Celcius sama dengan suhu akhir dikurangi 20. Atau suhu akhir berarti berapa? 40 ditambah 20 sama dengan 60 derajat Celcius. Oke anak-anak. Nah, itu tadi adalah cara menghitung banyaknya kalor. Semoga bisa dipahami. Kita ketemu lagi pada perpindahan kalor. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.